Wah, kalau zikir la illallah, la illallah, la illallah, mantep. Tapi punya hutang nggak nyaur. Ada apa enggak? Orangnya datang, duduk di bawah apa di panggung? Oh, di panggung. Ya. Orangnya pakai celana apa sarung? Sarung. Aman yang pakai celana. Bajunya lengan pendek apa panjang? Panjang. Pecinya warna putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Orangnya berdiri. Nggak ada kok. Loh kan yang berdiri cuma saya. Loh, berarti maksudnya nyong. Makasih. Maaf ya, maaf. Rasulullah kalau mau tidur wudhu. Ini pelajaran kita, kalau mau tidur wudhu, suci dari hadas. Nah nanti tengah-tengah tidur kok batal, kan di luar kendali kita. Bapak Ibu yang penting mau tidur wudhu. Tengah-tengah tidur kok titut tetot brot, titut tetot brot, titut tetot brot, titut tetot. Loh kok titut tetot brot? Lah kan suara kentut itu tergantung ukuran bokong. Kalau bokongnya kecil tipis ya tit. Nah, bokong ya sedengan ya tet. Ini kalau bokongnya gede kandel ge ombo kae. Ono. Niki berdasarkan penelitian. Rasulullah kalau mau tidur berzikir berdoa, berzikir berdoa, berzikir berdoa terus sampai beliau tertidur. Sami nggih? Orang Sumendek Patih kalau mau tidur ya zikir doa nggih? Percaya saya. Bahkan warga sini kalau mau tidur bukan hanya zikir, bukan hanya doa, malah pada mutolaah, pada baca kitab. Kitab yang dibaca adalah Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, sama Nihayatul TikTok. Betul? Akhirnya turu ngeloni hap, banter turu ngeloni, sampai nggak sempet ngeloni. Rasulullah kalau tidur posisinya istiqomah, beradab. Ala jambihil aiman mustaqbilal qiblah, mereng kanan hadap kiblat. Jadi kalau di sini ya kepala di utara, kaki di selatan, mereng ke kanan, telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan. Meskipun udah bantalan, telapak tangan kanan tetap dipakai bantal pipi kanan gini. Telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri. Mulai mapan sampai bangun, posisi Rasulullah tidur nggak berubah, karena memang Rasulullah tidurnya nggak pernah lama. Lah kalau orang Sumendek Patih bisa nyontoh mapane. Mulai tidur bisa kayak gitu, mereng kanan hadap kiblat, telapak tangan kanan taruh di pakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri di atas paha kiri. Bisa, tapi tengah-tengah tidur ndak karu-karuan. Malang megong, sing mekangkang, metingkring, melumah, mengkurep, kepala gak karu-karuan posisine, tangan yang tadinya dipakai bantal pipi kanan dan di atas paha kiri iso operasi sampai Gunung Semeru, Gunung Merapi, bahkan tangannya kadang belakraan sampai hutan Jawa Tengah. Ada yang nggak tahu hutan Jawa Tengah? Oh ya udah. Ya Allah. Ambek kukur-kukur kerotok-kerotok gitu. Sama manusianya tapi beda. Understand? Sebagai manusia Rasulullah ya berkeringat. Kita manusia juga berkeringat tapi beda. Keringat Rasulullah wangi di zaman yang waktu itu belum ada parfum. Keringat Rasulullah wangi, dijadiin rebutan.
Beruntung orang yang dapat tetesan keringat Nabi. Nek keringatmu bukan hanya kecut, super kecut. Kecut standar internasional. Keringatmu kan kenonggo tambahan bumbune jangan asem. Sebagai manusia Rasulullah ya kencing. Kita manusia juga kencing, tapi beda. Bedanya kencing Rasulullah sama sekali nggak berbau dan tidak ada bekasnya. Sekali keluar, lep, lenyap ditelan alam. Yen uyuhmu pesinge fitini wa dunya wal apalagi habis makan jengkol, habis makan pete, habis minum obat, terus ndoprok, yes, masih ada tambahan suara. Mbok kok ono ngono. Nah kalau wong lanang kan mencur keracak. Yen wong wadon, yes. Muntuk. Kayak minyak goreng itu. Bau Masya Allah. Kok weruh ya iki penelitian, Bu? Dipikir tahu ngintip ngono apa? Penelitian. Ya Allah. Rasulullah manusia juga berludah sama orang Sumendek Pate berludah, tapi ludahnya beda. Ludah Rasulullah jadi obat yang mujarab. Nek idumu. Ingat kan peristiwa hijrah. Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Didampingi sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dikejar-kejar orang kafir mau dibunuh. Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq istirahat dan bersembunyi di dalam goa. Dibersihkan itu goa supaya nyaman untuk istirahat. Lubang taruh di paha Abu Bakar Siddiq. Bapak Ibu para jamaah, ada dua orang sahabat yang sangat beruntung, pahanya dipakai bantal kepala Rasulullah waktu tidur. Siapa beliau berdua? Satu Abu Bakar Siddiq, dua Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Nah Bapak Ibu, ketika Rasulullah istirahat di dalam gua, ternyata ada satu lubang di dinding gua itu yang kelewatan nggak ditutupi. Tiba-tiba dari lubang itu ada kepala ular yang beruntup-untup, berbetuntut, bermetungul nih loh. Hah? Berdolap-dolop. Nah, ada kepala ular yang berdolap-dolop. Oh, di sini dolop ya. Oh, kepala ular itu berdolop-dolop. Udah, kaget Abu Bakar Siddiq. Waduh, gawat. Ini kalau sampai ular keluar, padahal itu ular berbisa, nanti gigit Rasulullah, bahaya. Di sisi lain, Abu Bakar Siddiq nggak mau mengganggu Rasulullah yang sedang istirahat. Ini adabnya murid kepada gurunya, santri kepada kiainya, nggak berani membangunkan yang lagi tidur. Coba sampean, tangi, ulo, tangi, ulo, gitu. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Secara refleks dan spontan, lubang itu ditutup pakai tangannya, plek, dan tubuh Abu Bakar Siddiq nggak bergerak, nggak bergeser, takut ganggu istirahatnya Rasulullah. Bapak Ibu, namanya ulo pengen keluar, lah kok lubangnya ditutupi, ya nyokot, cepat, langsung Abu Bakar Siddiq tangannya membiru, racun menjalar, bengkak itu tangan, gemeter tubuhnya, pucat, menahan rasa sakit yang luar biasa. Sakit karena yang gigit itu ularnya besar, ulo Arab. Ya gede ulo Arab, kan ulo Arab. Lah nek ulo Sumendek Pate kan kecil, ungkil-ungkil itu. Siapa ngomong cendak-cendak? Iki Masya Allah,
Bapak Ibu, gemeter tubuh Abu Bakar Siddiq, pucat dan keringat bercucuran. Rupa-rupanya keringat Abu Bakar Siddiq ada yang netes di wajah Rasulullah. Terbangunlah Rasulullah, dipandang sahabatnya yang pucat gemeter, kemudian ditanya, kamu kenapa sahabatku? Sambil terus tangannya menutup lubang di dinding tadi, masih dalam gigitan ular dan menahan sakit, Abu Bakar mengatakan, enggak apa-apa. Kamu sakit ya? Enggak. Kok kamu pucat? Bener, kamu enggak sakit? Enggak. Kamu takut? Enggak. Kamu berat meninggalkan Mekah? Enggak. Kok kamu gemeter pucat kenapa? Ya karena didesak sama Rasulullah, akhirnya ngaku. Iki lho Joko Tular. Langsung dipegang tangan Abu Bakar Siddiq dan diludahi Rasulullah. Cuh, prakteknya ada yang maju satu, praktek. Cuh, seketika langsung sembuh total, gak ada bekasnya sama sekali. Jadi air ludahnya Rasulullah adalah obat mujarab. Ya nidumu salah ndeleh dadi perkara, salah naruh dadi perkara. Ayo coba sampean ngeludah ning ngarepe Pak Lurah, dadi masalah. Nah, kalau lidu kita salah naruh urusane dawa. Kita nggak tahu loh, lagi jalan di belakang ada orang, terus ngidu gede, cerus plek nyang wajahe, iso musuhan nganti tekan anak putu, betul? Gara-gara salah naruh itu. Bapak Ibu para jamaah, gimana toh ini? Ini iya. Jadi Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti umumnya, karena beliau Allahumma sholli ala Muhammad. Beruntung kita dikaruniai Allah nabi yang terbaik, sehingga yang kedua alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Kitalah yang terbaik. Ini nikmat yang luar biasa. Sampai besok di akhirat kita tetap yang terbaik. Surga tidak boleh dimasuki oleh umatnya nabi-nabi lain sebelum umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Di antara keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad itu gini Bapak Ibu. Gini ya, sampean misalnya mau melakukan satu kebaikan, mau melakukan amal baik ya, ternyata karena suatu sebab nggak jadi, itu sudah ditulis baik satu. Kayak gini misalnya, ini kalau nggak dikasih contoh ya nggak paham, soalnya warga sini itu terkenal cantik-cantik, tapi gini sayang, misalnya ya, sampean nanti malam mau sholat tahajud, ternyata ketiduran sampai subuh, nggak jadi sholat tahajud, itu sudah ditulis tahajud satu. Enak umatnya Rasulullah, bondo pengen tok, pengen nanti malam pengen tahajud, ternyata ketiduran nggak jadi tahajud, itu ditulis amal tahajud. Kalau umatnya Nabi yang dulu-dulu nggak jadi tahajud, ya nggak ditulis. Kita umat Muhammad itu istimewanya, Bapak Ibu, ketika bulan Dzulhijjah menjelang, sampean pengen haji, ternyata nggak bisa berangkat karena tidak gablek duit, tapi pengen. Nah itu udah dicatat haji sekali. Nah tiap tahun pengen, berarti tiap tahun catetannya haji. Wes pokoknya pengen naik, oke? Loh ini enak umat Muhammad. Loh bener, sampean pengen berangkat haji, pas waktunya kok ndak punya duit, ndak bisa berangkat, udah dicatat haji sekali. Kok ternyata bisa berangkat beneran, ditulis haji 10. Loh ini enak umat Muhammad. Kayak ini sampean sekarang pengen tahajud, ternyata nanti malam bener-bener bisa tahajud, ditulis 10 kali. Nah kalau umatnya Nabi yang dulu ya ditulis 1.
Kalau nggak jadi, nggak ditulis. Mereka kalah sama kita. Enak jadi umat Kanjeng Nabi. Kayak saya misalnya, pengen sedekah ke sampean, ternyata nggak jadi. Udah ditulis. Nah terus sekarang ini, kalau pengen berbuat jahat, pengen maksiat, kayak sampean misalnya pengen ngerasani saya, misalnya, kemudian nggak jadi, diempet, itu ditulis baik satu, loh, upahnya ngempet. Enak jadi umat Muhammad itu, sampean arep ngerasani kula, terus diempet nggak jadi ngerasani, itu ditulis apik siji. Kok ternyata jadi ngerasani, nggak ditulis dulu, nggak ditulis jelek, ditunggu setengah hari, ditunggu 12 jam, tobat apa enggak? Sebelum 12 jam kok ternyata tobat, nggak jadi ditulis jelek. Nemuin saya, maaf ya Abah, aku habis ngerasani Abah. Maaf ya Abah, oh ya nggak apa-apa, aku udah biasa. Aku digituin nama orang udah biasa mulai dulu. Aku nggak alergi kok dikritik, diapain, dihujat nggak alergi. Andaikan aku alergi kritikan, mungkin sekarang suara Abah Anza nggak menggema kemana-mana. Boleh bermunculan penceramah-penceramah baru, tapi Abah Anza kan tetap di hati kamu. Makasih semuanya, I love you. Oke, aku tambah sayang sama kamu. Gimana aku bisa melupakan kamu? Sopo ngomong kentir-kentir mau? Iki bahasa rayuan sayangku, malah dilokke kentir. Gini sayang. Lah, ternyata sebelum 12 jam kok tobat, nggak jadi ditulis. Lewat 12 jam dia nggak tobat, baru ditulis jelek satu. Setelah ditulis jelek udah lewat 12 jam, kok ternyata dia tobat, dimaafkan. Dosanya dimaafkan, tapi tulisannya tetap untuk kenang-kenangan. Iya, itu nanti di akhirat baca buku catatan itu malu itu nanti. Ya Allah, aku datang ke pengajian kok malah ngerasani penceramahnya. Sekarang gaya pakai kacamata. Bukan karena apa sayang, ini matanya agak kurang sehat. Jadi, sopo ngomong kakan ngelirik, kakan ngelirik. Niki le jenenge wong iki kakan ngelirik, kakan ngelirik. Aku dikatain kakan ngelirik. Maksudnya dia omongannya itu loh bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf. Terus biasanya kalau siang ulap. Kalau malam saya nggak pakai. Kalau siang pakai. Mulai beberapa hari, beberapa minggu inilah. Jadi kalau siang itu agak kurang sehat. Mohon doanya, gendang sehat. Terus ya lebih keren lah. Ndak sayang ndak. Ya tadi asli alasannya tadi. Kalau siang kurang sehat lah, kurang sehat. Kalau malam aman, makanya kalau malam saya nggak pernah pakai. Kayak aslinya ya tak pikir ya nggak pantas wong irung saya pesek. Loh, saya sadar tak gendiluk melorot terus. Sadar saya irung saya pesek, tapi kan manis wek. Buktinya kamu juga sayang sama aku. Loh ini udah cetakan dari sana kok. Sampean menghina pesek sama dengan menghina yang menciptakan pesek. Siapa? Allah. Ngono lho, sing pesek senenge padha ambek nyonge. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu enaknya jadi umat Muhammad. Di dunia terakhir kali, nanti masuk surganya pertama kali. Alhamdulillah. Terus enaknya lagi, khalaqahum shighara. Diciptakan dalam bentuk kecil-kecil sama Allah, sehingga tidak menghabiskan konsumsi. Gak entek-enteki konsumsi, enak umat Kanjeng Nabi. Bayangkan misalnya sampean ini bentuk tubuhnya dibikin seukuran umat Nabi Adam, tingginya 60 dhira, tingginya 28 meter. Coba
makanannya kayak apa? Onde-onde sebesar beduk. Loh iya toh. Lah ini kalau umatnya Kanjeng Nabi kan kecil-kecil, buahnya ya kecil-kecil, angguri kecil-kecil ini. Ini masa niatnya mau dikasihkan saya? Ndak, ini dipakai pameran. Kan ya ndak mungkin orang ceramah sambil makan. Lah terus dikasih ke sini kenapa? Untuk pameran. Kalau niat mau ngasih langsung masukkan mobil. Ngono loh. Ndak masuk akal orang ceramah kok dikasih pisang nih loh. Yang enak ya yang di sebelah ini. Ngambil kan nggak ketahuan. Ndak masuk akal. Mau apa-apa itu mbok yo yang masuk akal gitu loh. Halo? Kalau niat mau ngasih yo langsung masukkan mobil. Gitu loh. Lah terus taruh sini, terus niatnya dikasih saya. Terus nanti saya habis ceramah sambil bawa ini ngene. Terus wa ja'ala umrahum qashira. Istimewane umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek. Hatta takuna dzunubu aqalla, jadi dosanya sedikit. Bayangkan misalnya makhluk-makhluk model kayak gini dibikin umur sampai 400 tahun, 500 tahun, saya nggak bisa membayangkan sebanyak apa dosanya. Meneng. Jujur kira-kira sampean selama ini pahala sama dosa lebih banyak mana? Alhamdulillah aku seneng kalau jujur. Baik sama buruk lebih banyak mana? Taat sama maksiat lebih banyak mana? Berarti pahala sama dosa lebih banyak. Nah, yang lebih banyak dosanya daripada pahala masuk surga apa neraka? Loh, mau dimasukkan neraka kok malah guyu-guyu ketawa toh? Halo? Ini kasih sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Udah umurnya pendek-pendek saja sehingga dosanya enggak banget-banget. Udah sedosa-dosamu lo mentok umur 70 tahun udah enggak kuat berbuat dosa. Ayo yang tukang ngerasani. Ya sekarang masih muda. Kata. Wong kadang tahlilan aja masih sempet tok ngerasani. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Loh katanya Mbak Ti sama suaminya tuh mau cerai yo. La ilaha illallah. Itu yang selingkuh yang mana tuh itu bener orang. La ilaha illallah. Emang suaminya itu orang nggak bener itu. La ilaha illallah. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada, aku tahu aku. Pokoknya orangnya tadi habis kipas-kipas. Itu namanya tahlil ganda campuran itu. Tahlilan campur rasan-rasan. Loh orang kalau kayak gitu itu loh, maaf-maaf. Dengerin toh sayang. Makanya dibikin umurnya pendek biar nggak terlalu banyak dosa. Ayo yang biasa rasan-rasan masih muda kok. Coba kalau udah di atas 70 tahun, ya harap ngerasani doer lambemu esan. Ayana uang kaya selamatan kae belkate wis doer. Betul? Ayo maaf yang tukang mabuk, yang suka mendem, wis enom kok 80 tahun wis ora iso mbedakno ciu karo oli. Gue arep mendem nyekeli botol wis ngejer kabeh ngene, iso kelolot tutupe sing mbok elek. Ngono lho. Makanya dibikin umurnya pendek ini sebenarnya kasih sayangnya Allah biar nggak terlalu banyak dosa. Wa ja'alahum akhiral umam, dijadikan sebagai umat terakhir hatta yakuna baqa'hum fil kubur aqalla. Jadi nanti di alam kubur itu tidak lama-lama. Bayangkan umatnya Nabi Nuh udah ribuan tahun nunggu di alam kubur sana. Sampai sekarang nunggu. Nah, sampean nanti kan ini kan sebentar lagi mau mati toh ini. Loh iya toh. Dipindah ke sana. Tidak lama-lama proses kiamat, proses awal masuk surga semua.
Yang ndak ikut amin awas. Masuk surga semua. Yang aminnya terlalu kenceng itu berarti sadar diri itu. Lah terus gini, kita ini disebut khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Ayo tuh sayang. Kalian adalah umat yang dibanding umat-umat yang lain. Kita disebut ummatan wasaton. Umat tengah-tengah. Maka ini pas dengan karakter Islam di Indonesia yang moderat. Tidak irhabi, tidak tatoruf. Gak kira ngerti, gak kira ngerti. Lek bahasa ngene iki ndak kira ngerti. Ndak kira ngerti wong ketara. Makanya susah kalau bahasanya ketinggian. Dah direndahkan. Soalnya yang dihadapi ki orangnya cantik-cantik tapi I love you sayangku. Ngene sayang. Ya Allah. Indonesia ini kan karakternya negara kita itu kan tengah-tengah, pas. Nggak ke kanan, nggak ke kiri. Makanya dalam politik pun non-blok, tengah-tengah, nggak ngeblok. Ya ora paham meneh ya. Pernah mau dibawa ke kanan, mau dijadikan negara Islam, ini yang ke kanan. DITII, NII mau membuat Indonesia ini negara Islam, ndak bisa. Ndak bisa, mesti gagal, ndak cocok. Wong Indonesia ini tengah-tengah kok. Mau dibawa ke kiri sama PKI, mau dijadikan negara komunis, ndak bisa. Berapa kali itu kudeta, berapa kali pemberontakan, ndak bisa. Malah pusatnya PKI yang dulu Uni Soviet namanya, berantakan, porak-poranda negaranya, kualat sama Indonesia. Indonesia ini luar biasa kok. Wes toh, jangan disepelekan. Kita itu tengah-tengah. Makanya kalau sekarang ada yang teriak-teriak, dirikan khilafah, tegakkan syariah Islamiyah, ora cocok nggone Indonesia. Indonesia ini negara kesepakatan Pancasila kok. Yang penting semua umat beragama bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, dilindungi undang-undang tanpa harus mengagamakan undang-undang. Paham bahwa orang ini guys. Usah aku ngene. Lo mana pernah dilarang ndak toh? Negara nggak harus disetempel Islam. Yang penting umat Islam bebas menjalankan peribadatan. Mana sampean pernah dilarang? Apa? Bikin acara apa pernah dilarang? Bebas, yang penting tertib. Gitu loh. Enak Indonesia ini. Pertengahan kita ini Islam paling indah di dunia itu Indonesia. Nah belakangan mau dirusui keindahan Islam di Indonesia yang guyup rukun berdampingan dalam keberagaman. Ini mau dirusui sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan mau. Kalau masyarakat Tegal dari dulu udah terkenal guyup rukun, adiluhung, sopan santun. Mungkin beberapa daerah yang lain ada ribut-ribut, rusuh-rusuh. Tegal kondusif, Tegal aman, alhamdulillah. Nah, masyarakat Tegal ini terkenal apik-apik, sopan-sopan, ngalah. Ya ora sida apik. Gini ya, kita umat tengah-tengah itu kita tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu lunak. Saya pernah sampaikan gini, umatnya Nabi Isa itu ekstrim. Kalau umatnya Nabi Musa terlalu lunak, lah kita tengah-tengah. Ngono lho Bu, urusan nikah misalnya. Umatnya Nabi Isa itu ekstrim, seumur hidup hanya boleh nikah 1 kali. Hanya boleh nikah 1 kali, setelah itu enggak boleh nikah lagi. Itu umatnya Nabi Isa. Umatnya Nabi Isa itu yang dulu ekstrim seperti itu. Jadi laki perempuan pagi nikah, kok ternyata malam suaminya meninggal, ini si perempuan wajib menjanda seumur hidup, nggak boleh nikah lagi. Ndoweh, loh bingung nggak ndoweh, masa arep dikebuti wae. Ayo,
Laki perempuan sekarang nikah, besok istri meninggal, suami laki-lakinya wajib menduda seumur hidup, nggak boleh nikah lagi. Ini aturan ya. Melanggar nggak melanggar kan urusannya dia. Tapi kalau aturannya umatnya Nabi Isa seperti itu, pokoknya sekarang nikah kok besok istrinya meninggal, ya laki-laki itu nggak boleh nikah lagi, wajib menduda seumur hidup. Ayo, gak bingung. Ditutui apa diuklek-uklek? Kalau umatnya Nabi Musa lunak urusan nikah semaunya semampunya berapapun. Pengen 5 nikah 5, pengen 10 rabi 10, kuat 50 rabi 50. Itu umatnya Nabi Musa. Nah kalau kita umatnya Nabi Muhammad tengah-tengah, nikah 1 boleh, lebih dari 1 boleh, tapi dibatasi maksimal 4. 4 masih kurang, rabio jaran. Ono loh, halo. Itu gitu loh, tengah-tengah sayang. Kayak gini lagi contoh ini, contoh. Umatnya Nabi Isa, rungokno tuh sayang. Mbah ra dirungokne kok. Umatnya Nabi Isa itu kalau kesowan ke rumahnya kiai nggak boleh bawa apapun, nggak ada buah tangan, nggak ada oleh-oleh, nggak boleh bawa. Kalau bawa dosa. Nggak boleh bawa parcel, nggak boleh bawa gula, kopi, nggak boleh ngasih amplopan. Itu umatnya Nabi Isa. Ini saya nggak setuju. Nggak setuju. Walaupun saya bukan umatnya Nabi Isa, tapi saya nggak setuju. Ngundang kiai, suruh ngaji, suruh ceramah, nggak boleh dikasih berkat, nggak boleh dikasih amplopan, nggak boleh dikasih apa-apa. Haram. Saya nggak setuju. Makanya kiai-kiai zaman Nabi Isa itu miskin-miskin semua, melarat-melarat semua, nggak enak jadi kiai zaman Nabi Isa, miskin semua. Dan Nabi Isa adalah nabi yang paling miskin, sampai nanti di akhirat dijadikan hujjah sama Allah. Innallaha yahtajju bi Isa 'alal fuqara. Kamu kenapa kamu nggak sholat? Saya miskin ya Allah, kenapa saya dijadikan miskin? Sehingga saya sibuk kerja nyari makan, nggak sempat ibadah. Kata Allah, miskin mana kamu sama Isa? Isa jauh lebih miskin dari kamu, tapi tetap aja ibadah. Lo ngono. Nabi Isa itu paling miskin. Kiai-kiai zaman Nabi Isa itu miskin-miskin semua. Lah ketemu kiai nggak boleh ngasih uang, nggak boleh ngamplopi, sowan ke rumahnya kiai nggak boleh bawa apa-apa. Untung saya nggak jadi umatnya Nabi Isa. Gitu. Kalau umatnya Nabi Musa, lah ini lunak. Sowan ke rumahnya kiai wajib gowo-gowo. Kalau nggak bawa dosa. Nah iki aku setuju. Iki umatnya Nabi Musa. Jadi kalau ketemu kiai wajib itu. Ngundang kiai suruh ngaji wajib ngasih sesuatu. Tuh setuju aku. Duh. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad tengah-tengah. Kalau ke rumah kiai bawa ya boleh, nggak bawa ya boleh, tapi yang bagus. Nah gitu. Itu umatnya Kanjeng Nabi tengah-tengah. Ngundang kiai nyangoni boleh, nggak nyangoni ya boleh, tapi yang bagus. Lah nyangoni itu sedikit sama banyak, lebih bagus yang. Nah gitu panitia harus paham. Loh, emang umatnya Kanjeng Nabi niku ummatan wasaton, umat tengah-tengah, sampai dalam hal hablum minallah, hablum minan nas, kita seimbang. Allahumma sholli ala Muhammad. Duribat 'alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Nanti baik sama Allah tapi dengan sesama manusia jelek, nggak bener, harus dua-duanya. Kadang kan ada tau orang itu ahli ibadah, lek sholatnya khusyuk di masjid terus, luar biasa sholatnya, usolli sol usolli fardol. Ya takbiratul ihram ngeses ngangkat tangan sendakep sampai melungker saking khusyuknya. Allahu akbar. Kayak khusyuk. Begitu keluar turun dari masjid nyolong sandal. Itu kan namanya zalim sama orang toh. Wah kalau dikir, loh
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mantep, tapi punya hutang nggak nyaur. Ada apa enggak? Orangnya datang, duduk di bawah apa di panggung? Oh, di panggung. Ya. Orangnya pakai celana apa sarung? Sarung. Aman yang pakai celana. Bajunya lengan pendek apa panjang? Panjang. Pecinya warna putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Orangnya berdiri. Nggak ada kok. Loh kan yang berdiri cuma saya. Loh, berarti maksudnya nyong. Makasih. Atau misalnya sama saudara baik, sama tetangga baik, tapi nggak sholat, Ramadan nggak puasa, nah itu kan yang nggak bener lah. Kita seimbang tengah-tengah. Dan yang terakhir, loh, kalau pengen lama rumahmu mana, nanti aku ke situ tak ceritani sendiri sampai malam, oke? Nah, tapi aku dipijitin, oke? Love you. Ngaji kok ora entuk wis ngono. Lah gini loh, maaf ya bapak-bapak para kiai, yang saya sampaikan bukan konsumsi sampean. Maaf, saya sampaikan ke mereka-mereka yang sama kayak saya, jemburis-jemburis itu. Ya ini untuk mendinginkan suasana. Ngapain sih orang hidup kok dibikin ribut, panas-panasan, ngapain? Kita hidup bikin happy ae, oke? Wes urip penake kaya ngene kok diwangi petentengan, tukaran. Kowe jenenge mloro awake dhewe, nyusahke awake dhewe. Wong kok pengen soro, wong kok pengen loro. Bikin happy kayak gini enak toh nggih? Makanya sampean kalau bikin acara kayak gini, ngundang penceramah jangan sembarangan. Loh yang suka provokatif itu ndak usah diundang. Lah masyarakat udah rukun guyub bersatu malah dikasih omongan yang ndak bener, akhirnya malah bertengkar. Itu makanya jangan sembarangan. Kalau bisa nyari penceramah itu yang model kayak gini gitu. Loh maksudnya kayak gini itu yang bukan kayak gitu, tapi yang kayak gini, bukan yang kayak gitu, melainkan yang kayak gini, ngono loh. Halo? Ngajak damai, guyub, rukun. Enake kaya ngene kok terakhir. Ya ngundang lagi tuh sayang kalau kurang. Aku ini loh udah 4 hari ndak pulang. Sehari 4 kali 4 coba. Makanya ini ya Allah, alhamdulillah kita dikaruniai Allah petunjuk hidup, pedoman hidup berupa kitab suci yang terbaik namanya Al-Qur'an. Maka di TPQ Raudhatus Syibyan, anak-anak mulai ditanamkan kecintaan pada Al-Qur'an, dididik untuk menjadi ahlil Qur'an. Mudah-mudahan semuanya yang hadir kelak mendapatkan syafaatnya Al-Qur'an. Kalau belum bisa 100% beramal seperti sebagaimana Al-Qur'an, ini kan cocok. Kita disuruh mencontoh akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah itu apa? Kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Kita pahami minimal rajin membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, Iqra'ul Qur'an, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, baca terus Al-Qur'an. Maka sesungguhnya kelak pada hari kiamat Al-Qur'an akan datang memberikan syafaat. Alhamdulillah. Tanya ibu, lebih sering baca Al-Qur'an apa ngelihat HP? Al-Qur'an apa HP? Al-Qur'an apa HP? Ya besok di akhirat tolong minta syafaatnya Samsung, minta barokahnya Oppo, oke? Ya Allah.
anak-anak kita jangan sampai nggak bisa baca Al-Quran. Dah, supaya nanti gini loh sayang, kalau anak-anak sudah tertanam di jiwanya Al-Quran, insya Allah ada kendali. Insya Allah ada kendali. Mau nakal itu ada yang ngerem gitu loh. Ini insya Allah nanti saya sampaikan pas wisuda Al-Qurannya. Karena waktu panjenengan belum sholat asar. Ayo sekarang yang mana ya yang tak tunjuk tak kasih hadiah. Ya Allah, niki masih ada permintaan infak keliling untuk renovasi musola. Ya mohon kesadarannya Bapak Ibu para jamaah, ini enggak dari tadi dikasihkan ke saya. Oke, mohon maaf. Ayo kita baca sholawat Jibril. Kasihan ini grup hadrohnya udah capek dari tadi. Baca sholawat Jibril sama-sama sambil berinfak. Nanti habis ini beberapa jamaah yang beruntung mendapatkan hadiah sarung cap. Monggo panitia langsung gerak cepat, panitianya langsung gerak cepat. Sallallahu ala Muhammad.